Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang buka puasa, kita membahas sedikit kembali tentang malam Lailatul Qadar. Ada banyak perbincangan kemarin tentang malam Lailatul Qadar. Bahkan ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah peristiwa di masa lalu yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak ada lagi hari ini, karena itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran di masa lalu. Itu berdasarkan hadis yang dikatakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita tentang Lailatul Qadar, kemudian ada dua orang yang justru menjadi berselisih, berdebat dan saling mencaci maki. Orang dua ini gara-gara Rasul hendak menyampaikan tentang berita Lailatul Qadar, kemudian Rasul mengatakan, kami telah mengangkat Lailatul Qadar. Nah, kata-kata telah mengangkat Lailatul Qadar ini kemudian dijadikan dasar oleh sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah peristiwa di masa lalu yang sudah tidak ada lagi di masa ini. Sementara masyhur pendapat ulama yang jauh lebih banyak mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang akan terus diturunkan di dalam tiap-tiap Ramadan pada setiap tahun. Nah, saya menawarkan satu konsep kajian linguistik saja untuk membahas apakah malam Lailatul Qadar adalah peristiwa atau Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah peristiwa di masa lalu yang sudah terjadi atau kemudian masih akan terjadi. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. Ingat kata hu itu ke Al-Quran. Nah, di sini menggunakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Di situ terlihat ada saya pakai bahasa gramatikal umum ya. Kalau nanti pakai istilah-istilah dalam bahasa Arab kurang dipahami. Di dalam ayat pertama, inna anzalna. Anzalna itu kata kerja, verb. Verbnya menggunakan tenses apa? Tenses adalah satuan tentang timing kapan sebuah pekerjaan dilakukan, tenses. Nah, Allah menggunakan kata anzalna dari kata nazala yanzilu. Anzalna itu kami telah menurunkan, berarti peristiwanya di masa lalu, nggak ada lagi hari ini. Apa hu yang diturunkan yang terjadi di masa lalu menggunakan tenses past tense, artinya sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, pilihan kata kerjanya yang digunakan oleh Allah. Kalau sudah terjadi, di dalam bahasa Inggris disebut past tense, di dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi. Nah, jelas di situ anzalna dari kata nazala yanzilu, anzala. Nah, kami telah menurunkan. Maka kalau menggunakan struktur kalimat past tense, ya tidak akan ada lagi terjadi hari ini. Begitu. Al-Quran, hu itu kembali kepada Al-Quran, hu itu pronoun, kata ganti, orang ketiga tunggal. Siapa? Benda. Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Gak ada kata Al-Quran di dalam inna anzalna, kok gak ada Al-Quran? Hu ini kembali kemana? Kembali ke ayat sebelumnya, Al-Alaq, pernah saya bahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi yang menggunakan fi'il madhi adalah peristiwa turunnya Al-Quran di masa lalu yang tidak akan lagi turun di masa ini. Telah ditutup Al-Quran itu dengan Al-Maidah ayat 3. Tidak akan ada lagi siapapun itu mendapatkan Al-Quran baru, itu nggak ada. Karena Allah menggunakan kata kerja past tense, anzalna, fi'il madhi, sudah terjadi di masa lalu. Nah, inilah main verb. Nah, saya menggunakan cara analisis sendiri nih. Kalau pakai cara analisis bahasa Arab kurang paham bahasanya teman-teman. Jadi ini ayat ini, dalam struktur gramatikal bahasa Indonesia dia adalah deduktif. Sebagai sebuah paragraf dia deduktif. Kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya ada pada kata sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Titik. Itulah the main sentence-nya, the main ide utama daripada paragraf itu adalah tentang Allah menceritakan kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjelasan, karena ini deduktif. Inti daripada kalimat ada di awal, kemudian kalimat-kalimat lainnya adalah penjelasan daripada kalimat itu. Dan spesifik sekali yang dijelaskan
Pada ayat-ayat berikutnya murni tentang objek dari kalimat pertama, tentang bukan objek, tentang adverbial place. Kata keterangan tempat diturunkannya Al-Quran kapan? Di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Makanya ayat berikutnya menjelaskan tentang Lailatul Qadarnya titik. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran sudah berhenti. Nggak ada lagi penjelasan tentang bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran karena sudah diceritakan di surat sebelumnya. Ayat ini murni menjelaskan tentang adverbial place, prase, kata keterangan tempat, manner of place, keterangan tempat. Bahasa Inggrisnya manner of place ya. Di kata keterangan kan ada 4 ya. Manner of place, manner of time, dan segala macam. Kapan diturunkan Al-Quran? Di malam Lailatul Qadar. Ayat berikutnya menjelaskan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, kita lihat perubahan penggunaan kalimat kata kerja oleh Allah. Ini ucapan Allah ya. Betapa indahnya Allah menggunakan kata-kata. Di kalimat pertama menggunakan past tense. Kalimat kedua karena yang dijelaskan adalah Lailatul Qadar. Nah, kalau kita bisa uji, apakah Lailatul Qadar masih ada hari ini, tahun besok, tahun kemarin, atau sebuah peristiwa yang hanya terjadi di masa lalu? Kita bisa menggunakan analisa grammatical. Apa kata kerja, apa tenses yang digunakan oleh Allah? Apakah tensesnya adalah past tense, perfect, simple present, present continuous, atau future? Itu cara menguji bahwa yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah kisah di masa lalu yang kita tinggal mengambil pelajaran darinya, tidak akan terjadi di masa ini, atau sebuah kisah di dalam Al-Quran itu adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan akan terus terjadi di masa yang akan datang. Lihatlah struktur kalimatnya, tensesnya, penggunaan kata kerjanya, kata kerja lampau, kata kerja hari ini, atau kata kerja masa depan yang digunakan oleh Allah. Saya sudah petakan tadi kalimatnya, main sentence-nya adalah turunnya Al-Quran, kemudian kalimat berikutnya adalah menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Nah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, dijelaskan berikutnya. Lailatul Qadar khairum min alf syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita akan lihat, ingat, kalau menggunakan past tense atau kata kerja lampau, berarti nggak ada lagi Lailatul Qadar malam ini. Atau tahun-tahun berikutnya hanya terjadi peristiwa di masa Al-Quran turun saja. Tapi kalau menggunakan present continuous, sesuatu yang terjadi saat itu dan terjadi seterusnya, maka kita tahu bahwa Lailatul Qadar akan terjadi seterusnya. Kita lihat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alf syahrin. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul, kita cari kata kerja. Ini belum ada kata kerja di tadi ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alf syahrin. Enggak ada kata kerja di situ tuh. Itu frase semua. Kemudian kita lanjut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Kita ketemu kata kerja. Tanazzalu itu kata kerja. Tanazzalu itu turun, kata turun. Nah, turun ini apakah turun kemarin, turun sekarang, atau turun besok? Lihatlah tensesnya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tanazzalul malaikah. Tanazzalu itu adalah fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Bahasa sederhananya, tanazzalu itu adalah past tense atau present continuous. Kalau past tense berarti nggak ada lagi Lailatul Qadar. Tanazzalu, bagaimana cara melihatnya? Kita pakai ilmu shorof. Tanazzalu itu pakai wazan tafa'ala yatafa'alu. Ya, tafa'ala yatafa'alu. Lah kok di sini kalau dia adalah simple present atau present continuous atau dia adalah fi'il mudhari', harusnya tulisannya adalah tafa'ala yatafa'alu wazannya, maka harusnya kalau dia mudhari' tulisannya adalah tatanazzalul malaikatu warruh. Itu kalau mudhari'. Kita lihat di dalam ayatnya apa tulisannya. Ternyata tulisannya di dalam ayat adalah tanazzalul malaikatu warruh. Artinya mudhari' atau tidak? Saya ulang, wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu. Artinya tanazzala yatanazzalu. Kalau dia fi'il mudhari',
maka seharusnya yang tertulis di dalam Al-Quran adalah tatanazzalul malaikatu warruh. Kita lihat bagaimana bentuk tulisannya. Ternyata tulisannya adalah tanazzalul malaikatu warruh. Oke, kita bingung apakah ini adalah mudhari atau madi. Kita belum bisa memastikan itu mudhari. Sekarang madi. Kalau madi karena wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu atau tanazzala tatanazzalu, harusnya kalau madi tulisannya adalah di dalam Al-Quran wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalal malaikatu warruh. Kalau tanazzalal malaikatu warruh jelas itu madi. Tapi kita lihat apakah tulisan di dalam Al-Quran ternyata tanazzalul mala. Artinya bukan mudhari, bukan madi. Begitu. Nah, salah dua-duanya karena pemahaman kita yang tidak dalam tentang gramatikal bahasa Arab. Memang tulisan tanazzalu tanpa wawu lagi di ujung itu, di wawu tanazzalu tanpa wawu itu seakan-akan memang tampak seperti madhi, seakan-akan tampak seperti past tense, sehingga Lailatul Qadar adalah sebuah peristiwa di masa lalu yang tidak ada lagi di masa ini. Akan tetapi teman-teman, di dalam bahasa Arab cara paling sederhana untuk mengidentifikasi tenses bahasa Arab, waktu terjadinya peristiwa di dalam bahasa Arab paling sederhana adalah ada 3 kunci. Semua kata kerja lampau di dalam bahasa Arab itu harokatnya pasti nasab, pasti mansuf, fathah. Begitu teman-teman yang paling sederhana. Kata asli daripada kata kerja lampau itu pasti nasab, fathah. Kata asli sebelum kemasukan fa'il ini, kata asli ya. Kalau tadi ayat tadi udah kemasukan fa'il. Kata kerja harokat asli daripada kata kerja fi'il mudhari present continuous, sesuatu yang terjadi hari ini di masa lalu dan seterusnya sampai kapanpun. Fi'il mudhari itu harokat aslinya adalah menggunakan rofa, marfu dia. Baris dapan bahasa Sumbawanya itu. Baris dapan. Dapan u gitu. Kata kerja perintah itu pasti sukun. Nah, kita lihat. Ternyata teman-teman, saya mau singkat bahwa udah tanazzalul malaikatu warruh itu sebenarnya tulisannya adalah tatanazzalul malaikatu warruh. Di dalam bahasa Arab, jika ada 2 kata yang sama berurutan, maka salah satunya dikalahkan. Tatanazzalul mala sebenarnya di dalam Al-Quran, maka kan ada 2 taknya dihilangkan 1 jadi tanazzalul mala. Pakai rumus yang tadi, apa harokat akhirnya? Harokat akhirnya menggunakan baris dapan, rofa. Artinya ini adalah mudhari. Kalau fi'il mudhari berarti Lailatul Qadar bukan hanya peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dikisahkan di dalam Al-Quran, tapi juga peristiwa yang akan terjadi seterusnya. Sama dengan ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu menggunakan fi'il mudhari present continuous, lanjut terus. Persaksian keislaman kita nggak boleh menggunakan fi'il madhi, past tense. Syahidna, syahidatu. Kami telah bersaksi bahwa aku telah Islam. Kemarin, berarti sekarang sudah nggak Islam. Ingat. Kalau menggunakan fi'il madhi past tense berarti Islamnya kemarin, sekarang sudah nggak Islam. Makanya penggunaan syahadat di dalam Islam dia menggunakan fi'il mudhari, sebuah persaksian di masa lalu dan akan seterusnya sebagai sebuah persaksian sampai kapanpun, continuous. Asyhadu. Demikian dengan kata-kata yang menjelaskan tentang kedatangan Lailatul Qadar di dalam Al-Quran, dia tidak menggunakan past tense. Peristiwa turun Al-Quran yang menggunakan past tense, anzalna tadi, ya Al-Quran nggak bakal turun lagi hari ini. Tapi peristiwa Lailatul Qadarnya itu Allah menjelaskan dalam bentuk tenses fi'il mudhari atau present continuous. Tanazzalul malaikatu warruh. Yang dari asalnya kalau orang paham bahasa Arab, tulisan Al-Quran itu sebenarnya tulisannya adalah tatanazzalul malaika. Karena dia menggunakan wazan tafa'ala ya tafa'alu, tanazzala ya tanazzalu, tatanazzalul malaika. Karena ada 2 tak yang bersamaan, tak satunya dihilangkan di dalam penggunaan bahasa Arab. Jadi tulisannya hanya tanazzalu. Maka fi'il mudhari artinya Lailatul Qadar akan datang seterusnya sampai hari kiamat dan hanya 1 malam. Dari mana kita lihat? Dari isim mufrad yang ada pada kata lailatun.
Ya teman-teman, di sini ada perbedaan lagi. Malam di dalam bahasa Arab itu adalah lailun. Jamaknya walayalin ashrin, dan pada malam-malam 10 layal itu jamak. Walaili idza yaghsha. Al-Qur'an menggunakan kata walail, lailun bukan lailatun. Itu menunjukkan adalah tentang malam, peristiwa malam. Tapi di dalam peristiwa turunnya Al-Qur'an atau peristiwa Lailatul Qadar, Allah menggunakan kata lailatun. Tak marbuto itu menunjukkan kemuliaan peristiwa itu dan hanya terjadi sekali. Kalau walaili idza yaghsha itu malam yang kapanpun malamnya, lailun itu malam. Tapi lailatun tidak setiap malam gitu. Nah teman-teman, apa sih Lailatul Qadar? Tadi lailatunnya sudah ya, sebuah peristiwa yang hanya terjadi satu kali di dalam satu tahun. Itu kenapa Allah tidak menggunakan kata lailun tapi lailatun. Dan kemudian Al-Qadar. Al-Qadar itu apa sih? Qadar itu, Qadar itu adalah sebuah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali, yang itu mengatur seluruh alur kehidupan manusia. Jadi malam Qadar itu adalah malam, tempat ditetapkannya kadar manusia. Ingat teman-teman, ketika kita berada 120 hari di dalam perut ibu kita, di dalam Al-Quran, wayarsilul malak, dan Allah kemudian mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh, sembari dituliskannya ajal, dituliskannya rezeki pada seseorang. Itu yang dimaksud dengan kadar itu, takdir, kadar, qadar, ketetapan Allah atas alur kehidupan manusia. Dari qadar itu teman-teman, itu nanti disimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan qadar manusia itu teman-teman, itu jauh sebelum alam bumi diciptakan, itu qadar kita tuh sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, lauhun itu artinya papan, mahfuz yang terjaga. Batu tulis, kalau orang tua kita dulu sekolah tuh batu tulis itu Lauhul Mahfuz itu. Apakah bisa dihapus? Terserah Allah, ketentuan Allah. Nah, makanya teman-teman, ketentuan takdir kadar itu ada yang musayyar, ada yang muhayyar. Ada yang tidak bisa dirubah sama sekali, ada yang bisa dirubah sama sekali. Tetapi ketentuan takdir kita di dalam satu tahun itu bisa diperbaharui. Ingat fatsunnya, takdir bisa dirubah. Tinggalkan takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Apa sih takdir? Sederhananya takdir, saya mau ambil gelas. Sebentar. Inilah kadar. Ini yang dimaksud dengan kadar. Saya mau ambil. Ini yang dimaksud dengan kadar. Takaran, batas kemampuan, wadah. Ditentukan segala kadar manusia di sini. Semisal rezeki orang itu, ini takdir, kadar, takarannya, ukurannya. Orang kemudian berusaha. Makanya takdir plus usaha sama dengan nasib. Gitu. Orang bekerja malas, takarannya segini, dia akan mendapatkan nasib air segini nih. Nah, jumlah air yang di dalam gelas inilah nasib seseorang. Kalau dia kerja keras, dia akan mendapatkan lebih banyak. Kalau dia lebih keras lagi bekerja, dia nggak bakal mendapatkan sesuatu yang melebihi kadar takaran kadarnya itu. Tumpah airnya. Itu yang disebut dengan lubran berkah ulama itu. Kalau ulama berkahnya itu dahsyat. Sementara, apakah gelas ini bisa dirubah takarannya? Bisa. Kapan dirubahnya? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam merubah takaran kadar kita itu. Semua bisa dirubah di malam Lailatul Qadar. Maka di malam Lailatul Qadar kita bermohon kepada Allah, berdoa terus kepada Allah untuk merubah hal-hal yang prinsipil di dalam hidup selama setahun. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam raker tahunan untuk merubah hal-hal yang pokok di dalam diri itu. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Doanya la yughayyiru itu, usahanya tiap tahun, doanya malam Lailatul Qadar agar takaran wadahnya
berubah. Orang kalau takaran kadarnya kecil, dia berusaha sekeras apapun gak bakal bisa bangun rumah sebesar istana. Kenapa? Sekeras apapun dia bekerja, kadar ukurannya dia segini aja dari Tuhan, sudah ditetapkan. Nah, kapan ini bisa dirubah? Malam Lailatul Qadar. Qadar itu adalah ketetapan Allah tentang diri dan hidup kita. Yang bisa dirubah. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Apa kemuliaan malam Lailatul Qadar? Sementara yang sederhana saja, selain merubah kadar tadi ya. Ingat teman-teman, orang sekerja, orang kalau mau menggali air sebanyak-banyaknya ditumpahin ke gelas, dia hanya akan mendapatkan air sekadar gelas ini. Lebih banyak dia kerja akan tumpah. Bagaimana supaya lebih banyak air? Rubah kadarnya menjadi ember. Kapan kadar takaran ini bisa dirubah? Malam Lailatul Qadar.